perempuan begitu dia melahirkan anak biologisnya biasanya dia disebut otomatis dia bergelar ibu. Tapi jauh dari itu, seorang ibu adalah setiap individu yang mampu melahirkan bukan saja anak biologis tapi juga menjadi rahim, memberi ruang tumbuh bagi setiap generasi, bagi setiap entitas apapun itu. Jadi ibu itu sebenarnya lebih dari perempuan, lebih dari lebih dari gender perempuan atau laki, bahkan semesta pun dia adalah ibu bagi kita semua. Jadi saya bersyukur bisa menjadi seorang ibu, bisa merasakan jadi seorang ibu, punya anak biologis, diberkahi, yang juga harus saya rawat, memberi dia ruang tumbuh, idealnya sebagai seorang anak, lalu kemudian juga bergerak di bidang kreatif, juga diberi anak-anak yang harus saya rangkul, yang harus saya wadahi juga, memberi ruang mereka tumbuh. Jadi gitu, ibu itu luas. Keseimbangan seorang ibu antara dia sebagai pribadi dengan hubungannya dengan masyarakat, keseimbangan tuh rasanya kondisi yang ideal ya. Ideal, dan itu kondisi yang tidak mudah untuk direalisasikan, tapi harus diperjuangkan, harus diupayakan. Contoh sederhana, ibu sebagai ibu dari anak biologisnya, kemudian dia juga harus membagi waktu dengan dengan lingkungan luar, lingkungan masyarakat, bagaimana seorang ibu harus bermasyarakat, berkaitan dengan adat dan lain sebagainya, terus dengan lingkungan sosial budayanya, terus kemudian belum lagi ibu sebagai individu yang juga harus dijaga ruang dia juga, meskipun dia melahirkan tapi dia juga masih punya ruang untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri. Menjaga ketiganya ini tidak mudah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Bersyukurnya saya punya lingkungan, jadi lingkungan yang sangat support pada pencarian saya sebagai pribadi, sebagai individu. Contoh sederhana, tidak mudahnya gini, misalnya ketika kita mengurus anak dan ketika kita harus mengerjakan sesuatu, anggaplah itu karir atau pencarian diri. Jadi kebetulan saya bekerja sebagai seorang staf pengajar di ISI dan kemudian juga sedang studi, melanjutkan wajib studi, melanjutkan S3. Menjaga keseimbangan antara dua hal ini, dua hal yang tampaknya sederhana ya, kebutuhan saya untuk studi, sementara anak juga sedang tumbuh, sedang butuh perhatian, itu saja tidak mudah, tapi ya harus dilalui. Belum lagi hal yang lainnya, misalnya urusan adat kah dan lain sebagainya. Nah ini kan perlu support system. Nah bersyukurnya saya punya keluarga kecil yang punya suami yang sangat mensupport pencarian kewajiban saya, pencarian saya, kemudian juga tentunya keluarga besar dari suami. Jadi intinya ya harus dijalani, harus dikomunikasikan, harus diperjuangkan gitu. Keseimbangan tuh tidak mudah, tapi harus diperjuangkan. Oke, ketika berkarir sebagai seorang pencipta karya seni, jadi otomatis selain ketiga hal tersebut juga berhubungan dengan pribadi-pribadi lain, individu-individu lain yang harus saya mengkomunikasikannya dengan mereka dengan segala kekurangan yang saya miliki. Kalau kendala terbesar saya sebenarnya komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan pikiran kepada orang lain, bagaimana
ya mengkomunikasikan, sementara dalam proses kreatif penciptaan mengkomunikasikan semua ide, pikiran dan lain-lainnya itu kan menjadi hal yang penting, hal yang utama. Nah, ini juga satu perjuangan lain yang harus saya hadapi, yang harus saya lalui. Penting sekali kalau enggak itu dijaga, kalau kesehatan mental itu enggak ada, ya gimana kita bisa merealisasikan semua ide-ide kita, ya gimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa menjadi ibu yang baik bagi anak, bagi lingkungan, bagi kalau dalam proses kreatif juga ada anak-anak yang harus, ya sederhananya yang harus dikasih contoh. Jadi balik misalnya saya dididik jadi punya ini ya, tumbuh dalam jadi gini, saya tumbuh dalam lingkungan yang dididik segala sesuatunya tuh harus perfection, jadi harus perfect. Di samping juga mungkin secara gen ya, jadi kebetulan dari ayah dulu untuk mengerjakan hal-hal yang menggambar, contoh sederhana menggambar, menari, semuanya menggambar, membuat lingkaran aja harus presisi, membuat keterampilan craft yang lain-lainnya itu juga semua harus presisi. Jadi kalau tidak ya belum pas, jadi didikannya begitu, jadi perfect. Lalu kemudian yang hal lainnya memang diberkati, kalau kata ayah saya juga ibu saya, jadi saya ini orangnya ruwet. Nah itu dua hal itu aja sudah harus perfeksionis, kemudian yang ditambah ruwet, dua hal ini aja sudah menjadi modal besar untuk untuk rentan, untuk rapuh, untuk mengalami secara mental sangat rentan untuk tidak sehat gitu. Cuman ya kembali beruntungnya lagi ya harus ada support system ya, ada teman untuk berkeluh kesah, artinya untuk dikasih. Nah belum lagi ketika berkeluh kesah juga kan tidak semua orang punya pribadi yang terbuka bisa mengutarakan semuanya. Nah celakanya lagi saya tipikal yang tertutup. Nah beruntungnya saya bertemu jalan seni yang rupanya yang diasah dari kecil, yang rupanya itu juga jalan saya untuk menjadi healing, jadi media untuk menjadi obat untuk menjaga kesehatan mental itu. Dengan segala kelemahan, menyadari kelemahan yang saya miliki, dan juga diingatkan terus oleh orang tua, oleh mereka banyak yang mengasihi, yang merangkul kesehatan mental saya. Jadi seiring proses, jadi mengobatinya, upaya untuk mengatasi itu ya dengan dengan legowo istilahnya, dengan menerima diri apa adanya. Jadi seberapa penting ya, penting sekali. Kalau enggak gitu seorang ibu enggak bisa menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Bagaimana dia akan memberi ruang tumbuh atau mengayomi atau merawat setiap entitas yang dia lahirkan kalau ibu itu sendiri tidak mampu menjaga kesehatan mentalnya. Tapi menjaga kesehatan mental bagi seorang ibu itu nggak mudah ya, meskipun sekarang bahwa ada kesetaraan gender, ada pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya, tapi itu secara teori ya, cuman secara realitasnya seorang ibu tetaplah seorang ibu. Jadi secara fisiologis atau istilah kedokteran yang itu kan memang berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Dan seorang ibu perempuan biasanya dia lebih banyak melibatkan
sisi emosionalnya daripada logikanya dan lain sebagainya, dan itu butuh perjuangan untuk merawat, untuk menjaga kondisi yang stabil, jadi kesehatan mental yang stabil. Kalau enggak gitu nggak bisa berkarya dong ya, nggak bisa kalau berkarya nggak bisa, kalau bagi saya ya artinya tidak bisa memberi hidup bagi anak, bagi entitas lainnya, bagi kehidupan yang lainnya yang harus dirawat, yang harus tumbuh gitu. Jadi ya penting sekali kesehatan mental bagi seorang ibu itu untuk dirawat bersama, dan itu tidak bisa dilakukan seorang diri oleh ibu itu sendiri, dan mereka perlu lingkungan yang mensupport si ibu itu. Jadi ini juga salah satu upaya ya untuk bagaimana setiap ibu menjalin komunikasi dengan ibu lainnya melalui karya mereka masing-masing, melalui figur mereka masing-masing. Jadi ruang untuk merawat kesehatan dia sebagai seorang ibu, merawat kesehatan mentalnya, merawat proses kreatif yang dilakoni, yang dialami oleh setiap ibu gitu. Jadi ini satu bentuk support system yang sangat penting bagi ibu. Kalau prospeknya sangat baik ya, sangat dibutuhkan untuk terus berlanjut, karena kan seperti tadi, meskipun sekarang bahwa ibu itu sudah mendapat peran penting dan lain sebagainya, secara teori ya sudah ada kesetaraan gender dan lain sebagainya, tapi realitasnya kan masih banyak juga isu-isu, atau masih juga banyak juga kasus-kasus